Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami diperjumpakan dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk dengarkan firman Tuhan yang terus menguatkan kami, yang terus meneguhkan kami, yang terus-menerus memimpin kami agar kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, membaca, dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ricky Jackson pada tahun 1975 harus menghadapi kenyataan pahit karena dia dituduh oleh seseorang dengan dakwaan pembunuhan yang tidak dia lakukan. Akan tetapi pengadilan pada waktu itu tetap memvonis bahwa Ricky Jackson ini bersalah. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Selama 39 tahun Ricky Jackson harus mendekam di penjara. Namun suatu hari Eddie Vernon, orang yang menuduh Ricky Jackson ini, merasakan kegalauan dalam hatinya. Setelah 39 tahun dia menuduh seseorang yang tidak bersalah, muncul kegelisahan, muncul ketakutan, muncul kegalauan. Dan hatinya ini tidak tenang, hatinya ini tidak damai. Oleh sebab itu dia mengaku kepada pendeta dan akhirnya mengaku kepada pengadilan bahwa 39 tahun yang lalu dia melakukan kesalahan, yaitu menuduh Ricky Jackson. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Pengadilan akhirnya memutuskan agar Ricky Jackson dibebaskan setelah 39 tahun di penjara. Dan hari pembebasan pun akhirnya datang. Dan yang menarik adalah ketika Ricky Jackson keluar dari penjara, dia bertemu dengan Eddie Vernon. Dan di dalam pertemuan itulah terjadi pemulihan relasi. Ricky Jackson menghampiri Eddie Vernon dan dia memeluk serta memaafkan orang yang menuduhnya. Dia memaafkan orang yang selama 39 tahun membuat dirinya di penjara. Dan pada hari itu terjadilah situasi yang sangat mengharukan, yaitu adalah situasi saling memaafkan dan situasi saling menerima dan pengampunan. Nah saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus, pengampunan adalah sesuatu yang penting di dalam relasi kita dengan orang lain. Tidak menutup kemungkinan kita mungkin saja memiliki hubungan yang tidak baik sama orang lain. Dan mungkin saja detik ini ada nama-nama tertentu yang mengganjal dalam hati kita, yang belum bisa kita ampuni. Namun hari ini saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana di dalam perjanjian lama itu pun juga terjadi hubungan yang tidak akrab antara kakak dan adik pun terjadi, yaitu adalah hubungan antara Esau dan Yakub. Kita melihat di dalam Alkitab kita saudara-saudara, bagaimana Yakub itu mencuri yang namanya hak kesulungannya Esau. Dan bukan cuma mencuri, berkatnya pun secara licik ditukarkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Esau harus kehilangan hak kesulungannya, dan Esau juga tidak diberkati sebagai anak sulung. Dan saudara-saudara terkasih, itu adalah permulaan dari hubungan yang rusak antara Esau dan Yakub. Namun lama-kelamaan Yakub dituntun untuk bertemu dengan Esau kembali. Dan di tengah kegelisahan itu dia berpikir, apakah Esau kakakku mau mengampuni aku? Apakah Esau kakakku mau menerima aku? Apakah Esau kakakku mau untuk memaafkan diriku? Dan di tengah situasi itulah akhirnya mereka berdua bertemu. Dan ketika mereka berdua bertemu, yang terjadi adalah pemulihan saudara-saudara. Esau mengampuni Yakub, Esau menerima Yakub. Dan apa respon Yakub saudara-saudara? Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-10. Kejadian 33 ayat yang ke-10 saudara-saudara dikatakan, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan Engkau pun berkenan menyambut aku.
Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, Yakub melihat wajah Esau. Dia melihat wajah kakaknya yang harusnya bisa balas dendam, harusnya bisa membalas. Tetapi ketika Esau mengampuni Yakub, Esau menerima Yakub, Esau menggandeng Yakub, disitulah Yakub melihat Esau seperti wajah Allah. Ya, dikatakan di situ, aku melihat wajah Allah. Saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, kadang-kadang kita memahami wajah Tuhan, wajah Allah itu seperti gambar-gambar sekitar kita ya. Jadi di belakang saya ini ada yang banyak ya. Wah, ini gambarnya Tuhan Yesus, ini wajahnya Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, wajah Allah di dalam cerita Esau dan Yakub ini adalah bukan seperti wajah. Oh, kita tahu, oh ternyata kulitnya warnanya apa, oh ternyata rambutnya seperti apa, oh ternyata mukanya seperti apa, oh brengosan atau tidak. Wajah Allah bukan sekedar yang kelihatan, bukan sekedar yang digambarkan, tetapi wajah Allah adalah situasi, wajah Allah adalah kondisi, wajah Allah adalah sebuah keadaan ketika seseorang saling mengampuni, seseorang saling memaafkan, ketika seseorang membukakan pintu maaf, disitulah wajah Allah itu hadir. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita semua diingatkan, yuk kita sebagai orang Kristen, tugas kita adalah pengampunan, mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita. Tugas kita bukan mendendam, karena dendam tidak akan melahirkan damai sejahtera. Dendam tidak akan melahirkan sukacita. Dendam tidak akan melahirkan yang namanya ketentraman hati. Tetapi hari ini kita diingatkan, yuk, wajah Allah adalah wajah pengampunan, wajah pemberian maaf. Dan disitulah saudara-saudara, hari ini kita diingatkan agar kita pun memancarkan wajah Allah terhadap orang-orang sekitar kita, terutama yang sudah menyakiti hati Anda dan saya. Tunjukkanlah wajah Allah, yaitu wajah pengampunan, wajah penerimaan, dan wajah pendamaian.